Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman dikuatkan jiwanya, dimantapkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, disentuh jiwanya oleh Allah untuk bertobat sebelum wafat kembali kepada Allah, dapat menata jalan-jalan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan diakhiri dengan kematian yang mulia, husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang mampu kita lakukan dengan beramal soleh, dan pondasi amal soleh akan sangat kuat bila ditopang oleh aspek keilmuan yang kokoh. Karena itulah kita mencoba belajar, dan di antara pelajaran kita yang pokok saat ini adalah mendalami pondasi ilmu yang paling utama, yaitu akidah, sebelum sampai kepada bab fikih dan turunan-turunan yang lainnya. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah mencoba memasuki subtopik yang baru, subtopik dari topik kedua di simpul iman, dari 6 simpul yang harus kita kuatkan untuk menyusun cengkraman kokoh di dalam jiwa yang disebut dengan akidah itu, sehingga melahirkan satu dampak keyakinan yang kuat, tidak bisa digoyahkan, tidak ada keraguan, disebut dengan iman. Orang yang mampu mengikat dengan kuat dan melahirkan sifat yakin tanpa ragu, maka namanya disebut dengan mukmin. Usaha kita untuk menjadi mukmin, memiliki identitas dengan keimanan yang kuat tanpa ragu, serta mengikat di dalam jiwa, menjadikan kita mesti membahas dengan tuntas, memahami dan mengamalkan hal terkait dengan 6 simpul utama, 6 pokok utama. Pokok ini yang kita kenal dengan rukun iman. Alhamdulillah 2 telah kita bahas, dari iman kepada Allah dan segala yang terkait dengannya telah kita tuntaskan. Goalnya adalah zikrullah, ingat baik-baik ya, goalnya adalah zikrullah. Selalu kita ada bagian yang dicurahkan untuk evaluasi pemahaman dari aspek praktikal. Jadi pola belajar kita itu ya, ini mulai dari tingkatan dasarnya, mengetahui ya, dengan ditransfer pengetahuan kita mengetahui dari sumber-sumber keislaman yang valid tentunya ya, dari sumber ilmu yang valid ya kan, baik dari nanti Al-Quran, kemudian juga hadis ya kan, kemudian juga nanti ada penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para ulama kita dengan level yang berbeda-beda tentunya, baik dari kalangan sahabat nantinya, ya kan? Kemudian tabi'in ya, ataupun juga tabi'at tabi'in dan ulama-ulama sampai ke taraf yang kontemporer, kekinian, yang memiliki manhaj, ya kan? Dasar-dasar pembelajaran yang tersambungkan kepada ulama-ulama sebelumnya sampai nanti ke sini ya, terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan sumber termasuk ke sini larinya nanti Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang coba kita hadirkan. Dan dari sini kita memiliki tradisi tentang sanad dan matan ya. Turunkan sini kita memiliki tentang sanad, kemudian matan. Ini saya tekankan di awal dulu karena nanti semua tinjauan-tinjauan tentang sumber pengetahuan kita ini akan diukur oleh 2 hal ini. Dan ini tradisi yang hanya dimiliki oleh orang Islam sampai detik ini. Ya alhamdulillah, karena itu semua referensi keberagamaan kita itu begitu teruji, sangat ketat, sangat selektif, sehingga kita bisa telusuri apakah ini benar referensinya
terhubung pada sumber utama yaitu Rasulullah SAW, ya kan? Kalau dalam Quran sudah jelas, sudah pasti karena ada penjagaan, dan juga Allah bahkan men-challenge kita untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini firman Allah, ya kan? Bukan makhluk, bukan karya manusia, bukan dibuat-buat, tapi terhubung langsung ya melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada tantangan sejak 15 abad yang lalu, sejak awal mula Quran diturunkan. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Al-Baqarah ayat 23 itu, ya kan? Kemudian juga di Al-Isra bahkan ditegaskan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi. Ya, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun berkumpul jin dan manusia, dipersilahkan untuk membuat semisal Al-Quran. Ini nggak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menantang kepada siapapun untuk meriset, membuktikan kebenaran isi kitabnya, kecuali Al-Quran. Silahkan Anda cek. Dan juga mengajak untuk kita berpikir, ya, dan menampilkan berbagai aspek mukjizatnya, mulai dari mudah dihafalkan, bertahan tanpa ada penyempurnaan-penyempurnaan, tidak ada aib yang ditemukan. Kan kita tidak pernah menemukan Quran edisi revisi sampai dengan sekarang, kan? Karena memang ini jaminannya mutlak dari Allah. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Pun demikian hadis ini ada tradisi untuk menjaga otentisitasnya, ya, serta validitasnya, kemurnian dan kebenarannya. Apakah benar bersumber dari Nabi? Tahu dari mana ini Nabi mengatakan? Kan ketat sekali. Maka diteliti jalurnya sampai kita temukan istilah sanad namanya. Nah, sanad ini yang terus berlangsung di setiap masa, sampai ke kita pun akan ditelusuri. Dari mana, sampai ketemu dengan sumber utamanya itu Rasulullah SAW. Ini pun nggak akan ditemukan di konsepsi keilmuan yang lain kecuali di Islam. Silahkan dicek. Ya, silahkan dicek. Bisakah Anda memastikan bahwa ajaran yang sampai ini bersumber dari penutur asalnya, dari si fulan sampai ke sumber asalnya, ya. Kemudian dalam saat yang bersamaan Anda bisa memastikan kualitas para penyampai itu ada kriterianya juga. Nggak semua bisa diterima, ya. Diteliti siapa si fulan ini, apakah pernah berbuat salah atau enggak, salah ucap, pernah ngarang cerita, pernah berbuat fasik, pernah menyimpang, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Nanti statusnya bisa beda-beda. Dari mulai sahih, ya. Ini sedikit dulu ya sebelum kita masuk, karena ini akan terbawa terus nanti, ya. Dari mulai sahih, kemudian nanti ada dhaif, kan? Dhaif itu nanti akan dibagi lagi. Kalau nanti putus di tengah-tengah jalurnya, itu apa namanya, ya? Dari mulai nanti ada yang munqati' itu terputus, ya. Dari maqtu' itu putus sama sekali, dari majhul orang yang nggak diketahui, dari mu'dhal putus tengah-tengah, ya. Dan macam-macam terus ini dibagi lagi nanti. Ya, ada turunannya. Nah, ini pun sampai nanti puncak tertingginya yang nggak bisa dipakai hujah, dikenal dengan 3M itu, ya. Ada munkar nanti yang diingkari, ya. Kemudian nanti ada matruk yang ditinggalkan. Nah, kemudian satu lagi ada maudhu', ya, yang memang palsu, nggak bisa dipakai sebagai hujah. Ya, jika 3 ini ada, maka sama sekali nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, kalau ada di luar 3 ini, tapi koalisinya beda-beda, ya, kualifikasinya beda-beda, semacam saya beri contoh, kalau ingatan kurang sedikit aja, beda titik dengan koma, itu turun dari sahih menjadi hasan nanti hadisnya. Ya, kualifikasi dhaifnya dhaif yang makbul gitu kan, masih bisa diterima, tapi ini pun masih dibatasi. Nggak bisa dipakai pokok dalam akidah, dalam keyakinan. Hanya cabang-cabang furu'iyah, seperti afdoliyatul amal, keutamaan untuk beramal. Ya, hanya untuk support itu boleh. Ya, karena kenapa untuk support amal saja, jangankan hadis, kata-kata biasa pun untuk mensupport kita itu bisa kita sampaikan, asal jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya. Nah, kalau kita ingin sampaikan makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu kan kalimat yang sangat bagus, tapi bukan sabda Nabi. Ya, itu bukan kalimat Nabi, itu bukan hadis. Boleh-boleh saja kalau ingin disampaikan, ya, tapi jangan disandarkan kepada Rasulullah. Nanti ada kualifikasi yang makbul dengan syarat tertentu, ada yang tertolak. Ini ragamnya macam-macam. Nah, ini di Islam ada seperti ini. Jadi kita bisa seleksi ya secara ketat sampai kita memastikan ke sumber utama. Saking tingginya ya kualifikasi referensi dalam Islam itu untuk memastikan kebenaran satu ajaran. Ini menunjukkan bahwa di Islam tuh ibadah tuh nggak main-main. Nggak asal kita kerjakan begini, lakukan begini, sampai diteliti benar nggak sumbernya, ini gimana ini pemahamannya, dan sebagainya. Nanti setelah ini paham, baru ke isinya, redaksinya.
Ya, redaksinya, materinya, ya kan? Informasi yang disampaikannya, ini pun masih ada bidangnya lagi, masih dikaji lagi, ya kan? Nah, jangan-jangan sampai di sini sanadnya betul, benar sampai sanadnya bagus gitu kan? Sanadnya nggak ada masalah, oke, penuturnya sampai orangnya thiqah semua, ya kan? Tapi pertanyaannya, ini materi yang disampaikan ini apakah benar atau tidak? Dalam arti apakah sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya, atau jangan-jangan kadang-kadang ada yang nggak sampai informasinya, bahwa materi yang disampaikan oleh sanad ini bukan keterangan dari Al-Quran, bukan keterangan dari Rasulullah SAW, tapi kutipan yang disampaikan misalnya dari tuturan-tuturan orang dulu. Ya. Seperti ada istilahnya nanti Israiliyat misalnya. Ya. Nah, apakah ini asli matannya dari sabda Rasulullah SAW, kan? Atau qaul terkait dengan sahabat atau tabi'in? Jadi bisa dibedakan ya. Kalau nanti kita punya istilah-istilah, kalau ke Allah berfirman, kalau ke Nabi bersabda, gitu kan? Nah, kalau ulama bisa disebut qaul ulama. Walaupun nanti dalam bahasa Arab menggunakan satu kata, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Tapi ulama sampai memberikan detil kepada kita untuk membedakan. Ya kan? Allah berfirman, kita dengar kan? Rasulullah SAW bersabda, ulama berkata, berpendapat. Ini makanya ada aqwalul ulama, qaul ulama. Ya kan? Nah, nanti di qaul ini pun teman-teman sekalian ada turunan lagi. Ya, kata-kata ini nanti diantaranya nanti ada pendapat-pendapat yang terkait dengan pandangan-pandangan, ya, tentang hukum-hukum, maka dikenal oleh kita dengan madhab namanya, ya kan? Nah, madhaba ilaihi, apa yang cenderung, ya, cenderung ke sana gitu. Ya, itu mengacu kepada ke atas nanti, ya, terkait dengan sabda, apakah sabda Nabi SAW, apakah terkait nanti atasnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Kalau ini jelas nanti terkait dengan Al-Quran. Ya. Kalau di sini nanti ada hadis qudsi, ya. Salah satunya yang nanti qala Allah Ta'ala dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Cuma nanti kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis lafaznya dari Nabi SAW, tapi petunjuk untuk menyampaikannya maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha di surah An-Najm itu. Ini saya ajarkan sedikit dulu sebagai pembuka. Nanti setelah kita agak senggang paham inti dari pelajaran, kita akan share apa yang guru kami ajarkan juga kepada saya tentang ilmu hadis, dasarnya bagaimana, cara cepat memahami hadis. Jadi kita baru dengar sedikit, nanti saya share apa yang guru saya ajarkan, ya. Jadi kita baru dengar begini, kita bisa menduga, oh ini hadisnya sahih, oh ini dhaif, oh ini palsu. Ya. Nanti ada kitab-kitab ulama yang memberikan kualifikasi seperti itu. Seperti Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dhaif karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu ada salah satu karya ulama, bukunya kecil sekali tapi isinya sangat berharga, ya, sangat luar biasa. Nah, ini nanti lagi ada qaul-qaul yang sifatnya nanti Israiliyat, ya. Israiliyat. Lihat. Ya kan? Nah, Israiliyat ini cerita-cerita atau kisah-kisah yang disampaikan dari tuturan masa lalu, ya, sebelum era Nabi Muhammad SAW, yang sampai kepada era Nabi itu dari garis genealogi Bani Israel sampai. Nah, ini nanti ditinjau, ditimbang itu dua, ya, dari riwayat ditimbang dua, tidak dibenarkan, tidak disalahkan sekaligus. Jadi kalau ada nanti yang seperti itu tuturannya, maka dicek, ya, disesuaikan dengan keterangan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, juga terutama dengan keterangan Al-Quran untuk ditimbang, ya kan? Jadi timbangannya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis ke sini. Ini sumber utamanya. Makanya disebut dengan sumber, ya, sumber hukum, sumber pengetahuan, ya, sumber segala informasi. Ini sumbernya ke sini. Ini sumber hukum. Ya, ingat ya, ini sumber hukum. Ada sumber hukum, ada produk hukum. Nanti berbeda. Ada dasar hukum. Karena itu ilmunya pun nanti ada turunannya. Ya, seperti nanti sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran nanti ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir untuk membantu kita menjelaskan sehingga melahirkan tafsir. Ya, nanti di hadis ada turunan ilmu lagi. Ya, ada untuk menelusuri ini ada dirayah, ada riwayat, kan? Dikenal dengan mustalah hadis. Nanti ketika jadi hukum ada dasar-dasarnya, pokoknya disebut dengan usul fikih, kaidah-kaidahnya qawaid fikih. Dari sini melahirkan produk hukum disebut dengan fikih. Ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya, misalnya, Ustaz, apa hukumnya ini? Nah, itu sudah ingin melahirkan produk fikih, nggak sembarangan. Ya, jadi nggak bisa baca Al-Quran, baca hadis, langsung keluar hukum, tidak.
Ya, ada tata caranya, ada produknya. Bagaimana memahami Quran dan hadis ini? Ya, ada standar keilmuannya, ada perangkatnya. Maka apa nih tinjauannya secara usul fikih? Maknanya kemana? Qawaid fikihnya bagaimana? Hadisnya pemahamannya bagaimana? Apakah kualitas sanadnya benar, matannya benar dan sebagainya? Ada turunan. Ya, nanti boleh jadi sanad itu oke, sempurna secara keseluruhannya, bagus tuh ya, nggak ada masalah. Tapi ternyata dari segi matan ini informasi yang disampaikan dari Israiliyat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, maka nanti biasanya para ulama menyampaikan, ini informasi yang disampaikan oleh entah itu sahabatkah misalnya di sini ya, sahabatkah atau tabi'inkah gitu. Nah, di level ini menyampaikan ini loh, dari dulu ada informasi begini, tapi isinya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Berarti di sini kita duga ada pembelokan. Nanti dibahas rasionalitasnya bagaimana. Ya, yang benar secara nasnya seperti apa, ini ulah siapa dan sebagainya, tujuannya apa dan sebagainya. Itu indah sekali keilmuan dalam Islam itu. Kalau kita masuk mencelupkan diri ke dalamnya dan mensibuah diri kita untuk meluaskan wawasan, keilmuan dan kedalaman pengetahuan. Nanti kalau benar dilihat, oh sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapa jalur penyampainya, dari mana ditemukannya. Ini membuktikan orisinalitas sampai ke atasnya. Dan dibuktikan secara rasionalitas, secara logika. Ini begini, begini, begini. Itu dasarnya. Jadi benar-benar dalam Islam, pencarian dengan pengetahuan itu puncaknya adalah kebenaran. Al-haq. Jadi bukan sebuah pembenaran. Ya. Dan nggak ada satupun di muka bumi ini, ajaran agamanya yang mengajak penganutnya, bahkan orang di luar pemeluknya itu untuk meriset isinya. Kecuali Islam. Dan risetnya pun itu sangat objektif. Ya, kita didorong untuk menemukan sebuah kebenaran, al-haq. Al-haq itu namanya kebenaran mutlak. Jadi ada as-sidqu, ada al-haqqu. Kalau as-sidqu itu bisa masih relatif maknanya. Makanya di ilmu balaghah itu ma yahtamilu sidqa wal kadziba. Ya, sesuatu yang bisa mengandung unsur-unsur kebenaran tapi juga bisa disangkal oleh yang lainnya. Jadi masih relatif. Ya, warna apa sih yang paling bagus? Saya mengatakan putih. Ada orang berkata enggak lah, yang bagus itu biru. Ada orang berkata tidak lah, yang bagus itu pink gitu kan. Nah, itu bisa relatif. Tapi ada yang mutlak, yang nggak bisa disangkal oleh siapapun. Kita bisa katakan dari mana matahari terbit, ya di timur. Ya, semua sepakat ke situ. Nah, sesuatu yang nggak bisa disangkal, yang mutlak sifatnya itu hak namanya. Al-haq. Karena itu Allah memperkenalkan semua kebenaran yang bersumber dari Allah dengan al-haq, bukan dengan as-sidqu. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147 contohnya. Ya kan? Selalu menggunakan kata al-haq. Al-haq nih. Jadi semua keilmuan dalam Islam itu mensupport kita semua, baik pemeluknya, pemeluk Islam atau bahkan yang belum beriman. Semua diajak untuk menemukan kebenaran. Silakan. Dan perintahnya adalah menegakkan satu kebenaran. Ya, qaiman bil qist. Bil qist, satu keadilan, kebenaran yang berkeadilan. Ya, itu Masya Allah benar dan adil, proporsional. Ya, ini ada di Quran surah ketiga, Al-Imran, isyaratnya, ayat ke-18. Ya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Siapa yang mampu menemukan kebenaran, ya, dan puncak dari kebenaran itu adalah membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak. Kata Allah itu, Allah sendiri yang maha mengetahui bahwa dia hak. Yang kedua, para malaikat yang memang dicipta tanpa maksiat seperti yang pernah saya uraikan dahulu. Dan ini dia, pemilik pengetahuan yang didorong oleh rasa kebenaran yang berkeadilan. Jadi memang untuk membuktikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini indahnya dalam Islam. Bahkan ketika Anda menemukan kesimpulan pun tidak dipaksa. Ya, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Cuma nanti masing-masing membawa konsekuensinya ketika menghadap kepada pencipta yang paling utama, yang paling agung, yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Objektif kan? Nah, terus kalau orang mau marah di sisi apa coba? Kalau mau mencela di sisi apa? Nggak ada celahnya. Nggak ada celahnya, nggak ada alasan untuk marah. Karena sangat objektif. Membuka diri untuk diteliti, silahkan. Ya, bahkan men-challenge kalau Anda ingin membuat yang semisal, mampu atau tidak, kan? Lalu membuat kita berpikir, mengajak, mudah untuk dihafalkan oleh semua kalangan. Tidak pernah mengalami perubahan, kan? Dan puncaknya mendorong kita mendapatkan satu kebenaran yang sifatnya hakiki dan berkeadilan. Bil qista. Qista itu sesuatu yang menunjukkan pada kebenaran dengan sisi-sisi keadilan yang sempurna. Dan pada akhirnya objektif. La ikraha fid din, gak dipaksa kok. Lakum dinukum waliyadin. Terus kalau mau marah, kenapa harus marah gitu kan?
Dari sisi mana? Ingin marah, ingin mencela? Nggak ada. Nah, ini yang sangat menarik gitu. Dan seharusnya menurut saya, kalau kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kemuliaan diri kita sebagai makhluk yang berakal dan akal itu digunakan sesuai fungsinya. Mudah sekali memahami Islam. Makanya di Islam tuh nggak ada yang susah. Ya, kita mau bahas tentang apapun, aspek ketuhanan nggak berbelit-belit gitu. Sudah, Tuhan itu Esa, Allah satu, tunggal, selesai. Begini caranya, logikanya begini, tuntas. Ya kan? Jadi semuanya dibuat mudah di Islam itu, gampang. Dan setiap masalah ada jawabannya. Silakan Anda tanyakan. Hampir setiap pertanyaan itu sumbernya akan selalu nih. Ini di Quran, ini di hadis, ini di qaul ulama begini, ini sahabat begini, tabi'in begini. Semua sumbernya akan ke sini. Dan itu disebut dengan satu bahasa yang disebut dengan dalil namanya. Tuh. Coba Anda tanyakan, masalah apa saja? Kita ini sedang mengkomparasikan ya untuk dengan tujuan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam itu benar. Ya, tentunya dalam persepsi kita. Dan itu pun bisa diuji secara objektif sehingga setiap orang berhak mendapatkan sebuah kebenaran. Karena agama itu kan hak asasi yang melekat pada setiap diri manusia dan berhak mendapatkan kebenaran gitu kan yang sifatnya objektif, dan Allah itu maha terbuka. Ya, maha indah, maha dalam. Silakan sampai setiap orang menemukan sisi kebenaran yang dimaksudkan. Nah, kenapa saya penting terangkan ini? Karena nanti ada turunan-turunan pembahasan di kita itu yang akan terkait berkelainan dengan dasar ini. Termasuk persoalan-persoalan yang muncul kekinian, ya kan? Yang kalau dinisbatkan ini ada hadisnya, ini ada riwayatnya, maka dicek standarnya. Kita punya standar. Benar nggak hadisnya? Ya kan? Benar nggak riwayatnya? Ya kan? Kalau ada yang sahih, yang benar-benar kuat, kenapa harus pilih yang lemah, yang bermasalah? Ya kan? Nah, ya kan? Ada yang bermasalah tuh, dan itu sepakat ulama meninggalkan. Jadi ulama aja sepakat meninggalkan, masa Anda yang bukan ulama gitu kan menganjurkan untuk dilakukan, kan jadi aneh gitu, ya. Nah, kemudian juga yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, nah di aspek ini dua, jadi standar yang paling utama untuk menilai. Nah, ini yang sekarang secara sederhana, ya ini seharusnya kan ulama kuat menjembat tadi ini. Sangat kuat, tapi tidak semua orang juga punya kepakaran di bidang ini. Jadi ketika menemukan informasi hadis, ya kan, sebetulnya hadisnya sampai di mana berhentinya? Apakah sampai ke sahabatkah atau bahkan tabi'inkah, ya kan? Atau benar-benar hadis itu kan perkataan. Tapi perkataan ini dinisbatkan kepada siapa? Seharusnya setiap hadis itu, kalau istilahnya sudah hadis, ini ke sini nih, ya titik akhirnya. Tapi nanti ada yang dinisbatkan itu nyampainya cuma ke sini, ya kan? Jadi sebuah informasi nyampainya cuma ke sini, ya kan? Nggak sampai ke sini, istilahnya pun beda-beda, ya kan? Beda-beda, hati-hati. Nanti ada marfu', gitu kan? Ada munqati', terputus sampai siapa, diangkat sampai kemana, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, kalau sudah sampai sini dilihat, apakah itu sifatnya pendapat, apa sifatnya pemaknaan kepada hadis Nabi dan sebagainya. Atau informasinya bukan dari Nabi, tapi menyampaikan sebuah informasi seperti dari Israiliyat yang memberikan sebuah pandangan hukum. Baik, bagaimana prakteknya? Nah, ini yang sudah kita sampaikan dalam beberapa hal, teman-teman sekalian, termasuk dalam pembahasan aspek rukun iman. Alhamdulillah, ini standar saya berikan dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Alhamdulillah, materi kita setelah kita mengetahui dengan dasar seperti ini, ya, jadi pola yang saya sampaikan untuk mengajar supaya kita mendapatkan informasi, polanya seperti ini. Ada sisi selektivitas, jadi kita mengacu kepada sumber dalil dulu, dari mana sih infonya, gitu kan? Dari Al-Quran itu kita dahulukan, dari hadis kita dahulukan, karena ini yang paling otentik. Ya, paling otentik dibandingkan dengan informasi manusia yang mungkin bisa ada perbedaan nilai, ya, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang keilmuan, kesempurnaan mendapatkan informasi. Manusia itu hanya bisa menyampaikan kalau ada data masuk. Data masuk yang bisa dilihat oleh penglihatan, didengar oleh telinga, atau dicerna oleh pikirannya. Masuk data, nanti ditransformasikan jadi informasi, dari informasi di pengetahuan. Ya, setelah mengalami uji-uji, hipotesa-hipotesa dan sebagainya. Itu dasarnya demikian, sehingga dia bisa diuji apakah benar atau tidak, secara logika bagaimana dan sebagainya. Tapi ini mutlak. Ini mutlak, ya. Karena itu dalil atau sumber informasi yang disampaikan untuk menguatkan satu informasi, kita selalu sampaikan dari sini dulu, nanti perbandingannya baru dinalar secara logika dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke aspek pemahaman. Ya. Jadi jangan berhenti sampai ke kita tahu. Sudah tahu, harus paham. Apa maksudnya, arahnya kemana. Nah, lalu yang terakhir setelah paham, itu adalah praktek. Bagaimana prakteknya? Apakah dilakukan, ataukah ditinggalkan, ya kan?
Apa cukup sampai ke pemahaman yang memberikan satu inspirasi. Ya, jadi ini bisa dikerjakan, dilakukan, nah, ditinggalkan, ya kan? Atau menjadi sebuah inspirasi saja. Ya, yang harus diketahui sebagai satu motivasi kehidupan. Ya. Motivasi. Misalnya saat kita kena musibah, Allah kemudian kisahkan orang dulu pun kena musibah. Ya, jadi orang dulu pun yang soleh-soleh diuji juga. Masa kita yang belum kuat solehnya nggak mau diuji gitu kan? Nanti alasannya disampaikan jadi motivasi. Ada yang informasi disampaikan untuk ditinggalkan. Ya, ini zina berbahaya. Didetilkan pemahamannya. Ini dampaknya akan begini, begini, begini. Ya, ini mirasantika, turun ayat misalnya melarang, ini dampaknya akan begini, 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 merusak akal, mengacaukan tuturan dan sebagainya, tinggalkan. Gitu, ya. Ada yang harus dilakukan, ini konsepnya banyak, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, dan seterusnya. Nah, mengetahui sumber informasi, memahami dan mempraktekkan, itu secara singkat disebut dengan tilawah namanya. Ya, secara singkat disebut dengan tilawah. Dari tala yatlu tilawatan. Nah, pola seperti ini yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dianjurkan oleh Al-Quran. Ya, galian kedalamannya disebut dengan fikih namanya. Galian kedalamannya yang melahirkan sebuah produk. Untuk kalau sudah fikih itu mengandung satu bukan hanya pemahaman yang kuat, dorongan untuk mengamalkan, tapi juga mengandung sisi kesungguhan, keseriusan. Ya, jadi pemahaman yang disupport oleh kesungguhan dan keseriusan itu nanti menjadi fikih. Ya, dari tafaqqaha, ya, ini dari faqaha, nanti di Al-Quran redaksinya ditingkatkan lagi dengan menggunakan ta. Tafaqqaha ya tafaqqahu, ya, tafaqquh. Yang paling dasarnya ini. Ya. Jadi kalau ke tahap ikra itu masih umum, ikra masih di sini untuk mengetahui. Ikra, paling dasar itu paling standar yang ikra, untuk baca, untuk mengetahui. Itu awal-awal. Tapi kalau kita sudah mau masuk kepada aspek praktikal, paling standarnya berubah jadi tilawah ke sini. Ya, baca untuk mengetahui, pahami, amalkan. Ya, demikian nanti dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam ibadah. Perintah sholat kan pakai tilawah juga. Quran surah 29 ayat 45. Utslu, ini kata perintahnya utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Kalau mau sholat, kata Allah itu biasakan. Kita ketahui dulu bagaimana cara takbir, bagaimana bacaan yang diucapkan. Makanya kita belajar kan? Nah, setelah itu jangan berhenti di sini. Kalau sholatnya ingin berdampak pada jiwa kita, pada perilaku kita. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sampai sini selesai. Belajar tahu cara bacanya, belajar tahu cara gerakannya. Membuka dengan takbir, diangkat tangan misalnya sampai sebahu begini, diucapkan Allahu Akbar, sampai salam. Ini kita kerjakan, selesai, gugur kewajiban. Secara fikih benar, dapat pahala. Sampai situ, menjadi perbuatan hasanah. Kan dapat 10 kebaikan, insya Allah sesuai dengan kualitas dari ibadah yang kita tunaikan. Kalau kualitasnya bagus, bertambah. Kalau berjamaah, beda lagi. Itu ada referensi tersendiri di Al-Quran, di hadis menyampaikan kepada kita. Hai? Tapi feedbacknya, manfaat dari sholat itu bagi kehidupan kita dan pengaruhnya kepada perilaku itu tidak akan terasakan. Karena apa? Karena level pembelajarannya tidak sampai sini ke pemahaman. Ya kan? Beda ketika Anda menunaikan sholat dengan paham, kenapa tangannya begini, kenapa ruku harus jajar, kan? Kenapa sujud harus 7 bagian dari anggota tubuh menempel dengan sempurna, kenapa kalimat yang diucapkan ini, apa maknanya, apa hikmahnya. Nah, ketika ini semua ada, maka dipraktekkan nanti di dalam kehidupan, baik sifatnya pengetahuan atau pemahaman. Ketika ditransformasikan dalam bentuk perilaku kehidupan, maka muncullah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang terjadi dulu. Ya, orang-orang generasi emas yang terbaik itu, makanya dari jahiliyah itu bisa bertransformasi menjadi khairu ummah. Kok bisa gitu kan? Ada yang paling sombong sekalipun tiba-tiba ketika sholat jadi orang paling tawadhu. Yang keras jadi orang paling tegas, gitu kan? Yang orang paling pelit, gitu kan? Dan sebagainya jadi orang paling dermawan. Itu bisa merubah perilaku. Nanti ketika masuk fikih, ketika masuk bab syariat, kita akan bahas ini turunannya. Nah, hanya maksud saya ingin saya katakan semua aspek pembahasan kita manhajnya akan begini. Inilah tilawah. Kalau kita serius sungguh-sungguh memahaminya, mendalaminya, sampai aspek kepengamalan dan sharing. Ya, berbagi. Jadi nggak berhenti sampai di sini,
Tapi kita teruskan dengan sifat dakwah. Dakwah, ada unsur berbaginya. Ya. Ada unsur menyampaikan, mengajarkan, ada unsur tablignya, ada mengajak, kan? Dan menyampaikan. Nah, maka katanya berubah nanti menjadi ini, menjadi tafaqquh. Tafaqquha ya tafaqquhu tafaqquhan. Ke sini. Dan ini kalau level belajar kita sampai sini, itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Sama dengan nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Disamakan. Dan disebut, diapresiasi oleh Al-Quran naik level menjadi ciri khas orang beriman. Redaksinya menggunakan kata mukmin, bukan amanu lagi, bukan yu'minun lagi, mukmin, mukmin. Nah, mukmin jamaknya mukminun, jamaknya mukmin, itu saya jamakkan saja begini, ya. Jadi naik level. Kan saya pernah jelaskan perbedaan antara amanu, yu'minun, mu'minun. Kalau sudah mu'minun, artinya identitas keimanannya melekat pada dirinya. Dan semua aspek perilaku, baik dari perkataan, perbuatannya dibimbing oleh imannya. Karena melekat kuat di sini. Nah, tipikal mu'minun, itu levelnya sampai sini, sampai tafaqquh. Karena itu, sebagai apresiasi, karena pendalaman, kesungguhan, keseriusan, diturunkanlah Quran surah ke-9. At-Taubah ayat 122. Ya. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Tafaqquh. Ya kan? Mana unsur dakwahnya? Teruskan ayatnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baik, Masya Allah, itu kan? Wa ma kana al-mu'minun, mu'minun disebutkannya. Dan tidaklah orang-orang beriman itu yang imannya sudah melekat menjadi identitas bagi dirinya sehingga membimbing perilaku hidupnya. Ya, perilaku yang berkeimanan. Kan? Ada yang perilaku yang berkeilmuan, berkemajuan, berkeimanan. Ini perilakunya berkeimanan. Ya, itu menarik. Tidaklah semuanya pergi untuk berjihad, mempertahankan secara militer karena waktu itu banyak sekali serangan-serangan ya, kepada orang-orang Islam, sehingga nanti ada ayat-ayat untuk mensupport mempertahankan diri, sehingga kita kenal dengan jihad fisik. Semua bersemangat ya untuk membela iman, membela wilayah, teritorial dan sebagainya karena ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Nah, Allah turunkan kemudian satu ayat yang nilainya serupa dengan itu, dengan jihad itu. Nanti yang tadinya jihad secara fisik, ada juga nanti bandingannya jihad dengan ilmu, jihad dengan pikiran, dengan pengetahuan. Ya, falaula min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Nah, maka hendaklah ada sebagian di antara orang beriman itu yang mengonsentrasikan dirinya untuk serius mendalami tuntunan dalam ad-din. Apa itu ad-din? Al-Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, ketika ayat ini diturunkan, komentar semua para ulama tafsir menilai ayat ini semua sama. Ya, apa itu? Ayat ini diturunkan untuk memberikan nilai yang setara dengan jihad secara fisik. Jadi kalaupun ada seseorang yang fokus di bidang ini, belajarnya seperti ini, dia wafat, itu statusnya jihad fisabilillah. Ya, walaupun nanti kualifikasi tata cara untuk memakamkan dia ketika meninggal misalnya dalam pembelajarannya, atau ada orang syekh yang sedang mengajar dengan pola seperti ini, murid yang belajar dengan pola seperti ini, dia meninggal, itu jihadnya fisabilillah. Cuma cara dia untuk kemudian dikuburkan, ya, dari mulai dikafani sampai dikuburkan itu berbeda dengan yang fisik. Karena itu yang fisik disebut jihad dunya wal akhirah. Nanti ada jihadul akhirah duna dunya, itu pun ada tingkatannya lagi. Nanti ada jihad dunya dunal akhirah. Ada yang nilainya dunia akhirat seperti yang fisikal itu dengan harta, dengan jiwa, kan? Kemudian ada yang kualitas akhirat, ya, tanpa dunia. Jadi di dunianya jarang disebut jihad, padahal itu jihad secara penilaian akhirat. Nah, kualitas tertingginya ini dengan pengetahuan. Nanti di bawah itu macam-macam, ada turunan lagi ke bawahnya. Ya, seperti yang mencoba mempertahankan diri di tempat yang kena musibah, ya, supaya orang lain tidak kena dengan itu. Itu jihad juga nilainya. Tapi jihad akhirat, dunia kalau dia beriman. Ada jihad seperti jihad disebut di dunia, tapi menurut persepsi akhirat bukan jihad. Ya, itu bukan. Apa diantaranya? Orang yang berjuang untuk urusan dunia saja. Ada yang pengen disebut sebagai pahlawan, kan? Ada yang konteksnya duniawi, tapi nggak pernah diniatkan ibadah. Itu namanya jihadud dunya dunal akhirah. Jihad untuk dunia tanpa akhirat. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika aspek ini terpenuhi, dia serius belajar agamanya, sungguh-sungguh untuk menguatkan dirinya, membuktikan kebenaran Islam dan menyampaikan risalah itu
kepada siapapun yang ingin mengetahuinya. Jadi dia kuat argumentasinya. Mau di soal di sini bisa dijawab, ditanya begini dia bisa pertahankan, ya itu semua rasional, bagus ya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak para ulama kita. Itu nilainya jihad fi sabilillah. Makanya kualifikasi mereka itu dalam perjalanan zaman pun oleh Allah disetarakan dengan orang-orang yang berjuang di peperangan. Anda kan kenal Khalid bin Walid, ya? Wah, seorang luar biasa, jenderal yang hebat dan sebagainya. Tapi siapa juga yang nggak kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i? Imam Malik dan sebagainya. Kan itu diabadikan juga. Jadi jihad dengan pena, kan? Itu juga setara dengan jihad mempertahankan teritorial, diniatkan sebagai ibadah, yang mempertahankan iman secara fisikal. Nah, itu Masya Allah gitu tinggi. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ini unsur dakwahnya. Nah, yang kita lakukan, kita mencoba menggunakan level ini, teman-teman. Ya, jadi kita belajar dengan sungguh-sungguh, bukan ta'lim biasa. Kita coba bikin sistem yang bagus, ngecek pemahaman lagi, lakukan pengayaan, tuh kan? Sumber dalilnya dilacak dan sebagainya. Sehingga kita berharap dengan ikhtiar ini, kalaupun tiba di ujung kehidupan kita, ajal kita harus kembali saat kita belajar. Mudah-mudahan kita berikhtiar, ya walaupun mungkin nggak seperti orang-orang dulu kualitasnya, tapi mudah-mudahan Allah golongkan kita pada orang-orang yang sedang berjihad dengan pengetahuan. Ada di level yang ini. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian ya, kalau kita, saya pribadi sudah mencoba menaikkan ke level ini, Anda jangan turunkan ke sini. Ya, misalnya saya ngajarnya serius, Anda rebahan, gitu kan? Memang termasuk taklim Rangers, pemburu taklim gitu kan, tapi santainya luar biasa. Kita sedang luar biasa bersemangat, wah ini sambil santai, gitu kan? Nggak apa-apa sebetulnya, tapi levelnya nanti turun ke sini gitu ya. Kita ingin sama-sama berkumpul jadi keluarga dan kembali kepada Allah dengan penuh keindahan, ketemu Rasulullah, gitu kan? Dan ini ikhtiar kita sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini, maka mesti mengecek nih capaian dari apa yang telah kita pelajari, bukan hanya pemahaman, tapi sisi praktikal. Yang saya istilahkan dengan goalnya apa nih, gitu kan? Nah, ini yang harus kita ketahui dengan baik. Kemudian parameter dari goal ini sampai sejauh mana bagi diri kita, parameternya. Nah, ini yang kemudian menjadikan saya selalu mengingatkan, bahkan dalam setiap pertemuan, kita belajar tentang rukun iman, gitu kan? Yang pokok ini mohon izin ya, saya berikan dasar ini sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Nanti citranya bisa kita tangkap, Anda bisa simpan jadi sebuah tabel, bisa dicek kembali, gitu kan? Nah, ini sudah kita bahas bagian pertama, ya, mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya. Ya, informasi cek, dicek lagi talim yang awal-awal, masuk ke YouTube Mira, dicek semua. Benar nggak informasinya yang kita ketahui itu? Ya, ada yang kurang nggak? Terus pemahamannya cek dari ujian-ujian di sistem di web itu kan ada ujian tuh. Untuk mengetahui benar-benar kita paham. Terus dari dialog dan sebagainya. Setelah itu goalnya apa prakteknya? Ini kan goalnya zikrullah. Ya, zikrullah. Zikrullah. Menyambungkan kita, mengonlinekan kita, mengingatkan kita dengan Allah dalam setiap keadaan kita berkehidupan. Qiyamah wa qu'uda wa ala junubikum. Gitu kan? Baik saat qiyamah, qu'uda, kemudian wa'ala junubikum. Junuba. Kan? Fokus ya. Jadi semua aktivitas kita, kalau kita sudah belanja rukun yang pertama, jadi capaian tertingginya adalah semua apa yang kita lakukan dari perilaku kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kalau berjalan kita ingat sama Allah, gitu kan? Makanya kalau orang berjalan ingat Allah itu dia tidak akan mampir ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Ingat. Dan dia tahu bagaimana cara dia berjalan. Kalau menggunakan sendal, bagaimana cara memulai, apakah kanan atau kiri. Kalau melangkah seperti apa, ya. Kalau baca dia baca apa. Sehingga menghasilkan penjagaan Allah kepada dirinya dalam setiap langkahnya. Kalau dia duduk, dia mau ngetik apa, dia ingat Allah. Beda, dia tidak akan mengetik yang Allah tidak sukai. Kalau dia bicara, lisannya terhubung gitu kan, dia ingat Allah. Dia akan keluarkan kata-kata yang Allah tidak ridhai. Ini goalnya. Nah, coba latihan. Ya, ini prakteknya latihan dalam sebulan aja satu-satu. Misalnya kita ingin coba dulu dari apa? Dari pikiran dulu. Ya, pikiran yang dihubungkan kita terhubung pada penjagaan Allah, zikrullah. Maka misalnya prakteknya adalah husnudzan, berprasangka yang baik-baik dengan tatanan yang benar. Oke? Kemudian ke mata, latihan bulan berikutnya mata pokoknya nggak boleh lihat yang Allah nggak sukai. Apa aja gitu, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Latihan dari sepekan, 2 pekan, sampai sebulan. Nanti kita akan melihat transformasi kepribadian kita. Maka muncullah apa yang disebut soleh itu.
Jadi kan soleh itu kan supportnya dari amal. Amal itu dari latihan, dari amal soleh membentuk pribadi soleh, maka dikenal dengan solihin. Ya kan? Nah, maka diabadikan dalam Al-Quran itu kan, di surat An-Nisa itu setiap kita bermohon kepada Allah gitu kan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Nanti orang solihin ini yang bisa menata diri dengan baik akan dikumpulkan lalu di akhirat dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur, dengan para nabi, para rasul dan sebagainya. Itu harapan terbaik. Jadi di dunia juga mulia, nggak ada ruginya. Di akhirat kalau kita pulang mendapatkan jaminan kebaikan. Itu yang kita harapkan. Jadi tolong sampai sini ya prakteknya. Nah, di ujung yang kemarin, kita sudah sampai juga kepada pembahasan malaikat. Nah, malaikatnya jangan dihafal. Ya, kalau sampai sini, ini dasar sekali. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan dan sebagainya, itu baru sampai sini. Kita udah sampai sini. Jadi kalau saya sudah ajarkan sampai sini, jangan turunkan lagi ke sini. Ya, kita praktekkan sampai ke sini. Jadi kalau pasti akan diuji, setiap pengetahuan itu akan ada ujian dari Allah secara langsung untuk membuktikan kebenaran apa yang kita pelajari, untuk menguji benar enggak. Sekaligus mempertahankan argumentasi. Contoh belajar tentang malaikat Jibril, itu kan banyak yang ngaku-ngaku nabi kan. Itu untuk praktek. Jadi kalau kita sudah belajar tentang Jibril, begitu ada orang ngaku nabi, udah langsung kita tolak. Jadi nggak butuh banyak waktu. Kan yang bikin kita heran itu, ya kalau ada yang ngaku nabi itu nggak aneh karena nabi pun memberikan kesan bahwa akan ada yang demikian. Yang bikin heran itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya, gitu. Sedangkan dia hafal Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu kan dan sebagainya. Nah, ini persoalan. Ya Mikail juga kita sudah belajar. Makanya di tempat-tempat kita mesti perbaiki. Nggak boleh ada sesuatu yang nggak disukai dan sebagainya. Terus sampai ke ujungnya. Ya. Nah ini goalnya sudah kita dapati apa? Ya goalnya bagaimana, gitu kan? Ini sudah, ini apa nih? Kemarin sudah saya terangkan karena satu-satu nih. Ya, kalau kita turunkan 10 lagi kita mengulang kembali. Nah, ini yang lebih dahsyatnya kita belajar kontraknya juga. Ya, kontraknya. Malaikat ini ya, kontraknya nanti ada makhluk yang disebut dengan setan. Nah, ini kan. Ini pun kita pelajari seperti pola ini dengan dasar ini. Nanti goalnya apa? Setelah kita mengetahui setan itu, ya memahami cara kerjanya bagaimana dia berdinas, bagaimana dia bertugas, seperti apa caranya, gitu kan? Pola-pola dia memberikan was-was, kan? Yang kemarin kan sudah kita pelajari kan, cara kerjanya, ya, cara kerja. Nah, nanti tolong tim admin disesuaikan ya, yang di posternya itu, judulnya itu, yang kemarin baru kita bahas tentang cara kerjanya setan bagaimana. Kalau sudah paham cara kerja, kita akan mengerti. Oh, jadi kalau kita sedang didorong, ya, sedang ada dorongan nih, provokasi untuk mengarahkan pada keburukan, setan tuh. Kita tinggalkan. Kalau perlu kita celak tuh supaya dia nggak muncul, ya, supaya jangan mencela setelah jadi perilaku. Kalau mencela setelah jadi perilaku, nanti jiwa kita mencela. Jadi ada di Al-Quran itu ada isyarat bahwa kecenderungan fitrah manusia yang masih bagus, tapi ada terbawa oleh provokasi setan sehingga dia menyesali dan dia mencela itu. Itu disebut dengan lawam namanya. Ya, kalau dilekatkan kepada jiwa, nafsu, nafas sebagai puncak di dalamnya ada sifat fujurnya, itu ditambah ta di ujungnya, lawamah. Ya, di Quran surah 75. Ya, 75 Al-Qiyamah di ayat kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah ayat 1, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi ada orang yang sudah berbuat salah, dia menyesali itu dan mencela dirinya. Kenapa sih tadi saya kerjain itu? Kenapa sih tadi nggak bicara saya harus seperti itu? Akhirnya jadi begini gitu kan? Kenapa sih saya harus berpikir demikian? Akhirnya jadi salah sangka, gitu kan? Ya kan? Dan pernah nggak ada merasakan seperti itu ya? Kejadian demikian itu lawamah namanya. Nah puncaknya saat di akhirat nanti banyak orang menyesali. Kenapa dulu saya begini? Kenapa dulu nggak begitu? Begini begitu, begini begitu dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kumpul itu nafsul lawamah namanya. Ya, nah sebelum itu muncul kita celak duluan. Kalau saya dulu waktu belajar di pesantren suka unik tuh, ya. Jadi waktu belajar awal-awal dan kita mengetahui itu dan semangat tuh belum belajar silat juga. Kamu ini ngajak-ngajak saya kepada yang jelek, ya. Kalau berani keluar, jangan ngasih was-was. Itu kan saya belum belajar silat nih. Wah itu masih kecil begitu tuh, ya kan? Nah, kalau nampak gimana Ustaz? Ya, lari gitu kan. Kecil ya. Kalau Umar kan langsung di atas. Ini kita orang cuman was-was. Kalau udah paham begini, kita mengerti tinggalkan. Nah, ini goalnya ya, goalnya. Jadi kalau ada bisikan yang baik, ini malaikat kita ikutin. Kalau ada yang jelek kita jauhin. Kalau perlu ajak dialog diri kita.
Ya, kamu mau ngajak saya pada yang jelek, nggak akan berhasil. Saya kadang-kadang sekarang suka begitu juga. Ya, kalau ada dorongan-dorongan yang nggak bagus, saya ketawain sendiri tuh. Kamu coba goda saya tinggal minum teh tuh, ayo. Jadi kita juga enak. Sama diri sendiri aja berdialog tuh, ngondisikannya enak gitu. Jadi kita bawa relax dulu. Karena halus sekali, kadang-kadang ke bawah gitu kan, nggak kerasa tuh. Istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Kadang-kadang masuk lisan, kan yang kita nggak pengen keluar bicara. Ya? Kadang kepikiran, kita nggak ngontrol tuh. Ya lupa kita tiba-tiba masuk, astagfirullah, kan rem lagi, istighfar lagi, kembali lagi. Itu unik, diri kita pribadi aja unik gitu. Dan itu ada pahalanya di situ. Itu indahnya kita belajar. Nah sekarang setelah tahu cara kerja kemarin itu untuk mempercepat kita membentengi diri, sehingga punya benteng. Ya, jadi kalau kita sudah punya benteng, bagus, kita bisa menepikan tuh. Nah, nanti dengan cara kita beramal soleh, meningkatkan ibadah, dengar bisikan malaikat seperti yang pernah kemarin saya sampaikan caranya. Nah, nanti di situ Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan skema tadi. Jadi dibuat hukum oleh Allah berkeadilan. Ya, amal soleh, dengar bisikan malaikat, kerjakan, maksimalkan. Nanti akan ditepikan tuh, ditanggalkan, dibuat benteng yang menanggalkan semua bisikan-bisikan. Jadi kalau ada bentengnya, sekatnya, semua mau masuk dari sini setan tanggal, dari depan tanggal, ya, dari belakang tanggal, dari kanan tanggal, kiri tanggal. Ya, seperti dia sampaikan di Al-A'raf, di Al-Hijr, dia katakan saya akan goda gitu kan, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang dan sebagainya. Ya, sehingga engkau nggak akan dapati sebagian mereka bersyukur, ya beribadah kepadamu. Itu tanggal semua. Ya, berusaha menanggalkan sesuatu sehingga terfokus kepada titik yang satu saja ke atas tuh, terhubung kepada Allah, ya kan? Itu disebut mukhlis namanya, dari akhlaso yukhlisu. Ikhlas sifatnya menghubungkan semua hanya kepada Allah, menepikan segala yang tidak terkait dengan Allah. Orangnya disebut dengan mukhlis, ya kan? Jamaknya mukhlisin. Makanya kita sering diinformasikan oleh Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk berusaha semaksimal mungkin ikhlas. Jadi hubungkan semua karena Allah saja. Sehingga hubungannya itu selalu vertikal. Tepikan segala yang tidak terkait dengan ridha Allah. Ya, kalau kita berusaha untuk mukhlis, ya kan? Sampai kita wafat, ya kan? Nanti ada feedback yang Allah berikan. Pemberian dari Allah kepada kita karena kita mukhlis. Ini mukhlis. Saya kasih harokat di sininya, mukhlis. Ini mukhlis itu berusaha. Ya, orang yang berusaha ikhlas. Ikhlas itu menjadikan segala terhubung karena Allah saja. Ya? Sehingga dapat perlindungan, dapat berkah, dapat macam-macam. Begitu orang berusaha, nanti Allah berikan. Pemberian Allah yang diberikan kepada orang mukhlis itu, sehingga dirinya terjaga, ya, kemudian terjaga dalam sistem itu, dalam benteng itu, ya, sehingga setan pun nggak tembus lagi. Walau dia menggoda, dia nggak tembus lagi. Dia berusaha, ada pertahanan yang kuat. Nah, orang yang mendapatkan itu disebut mukhlas namanya. Nah, jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Nah, itu kan? Pamukhlis dengan pamukhlas. Itu beda. Saya punya dua teman unik, satu mukhlis, satu mukhlas. Gitu. Baik, mukhlas. Mukhlas sudah diberikan, mukhlis berusaha. Tugas kita berusaha sehingga mendapatkan pemberian dari Allah. Kalau sudah mendapatkan pemberian, mukhlas itu setan sendiri yang bilang. Di Quran surah ke-15, Al-Hijr, hijr itu benteng. Ya, hijr itu benteng, bagian tertentu. Kalau sudah jadi kamar disebut hujrah. Kalau baru bebatuan disebut dengan hajar. Gitu kan? Nah, itu bagiannya teman-teman sekalian, ya. Ada sekatnya. Di ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin di situ. Ya, ketika setan di ayat sebelumnya mengatakan aku akan goda begini, cuman satu yang nggak bisa ditembus ya Allah. Dia sendiri bilang mengakui illa ibadaka, ingat menggunakan kalimat ibad menunjuk pada kekuatan ibadah. Ya, ibadah seperti yang kemarin kita bahas kan, mukhlasin punya sifat ini, mukhlas. Nah, jadi kita berlatih nih teman-teman sampai kita bisa merasakan ini. Kita di sini sekarang nih kita berlatih. Jadi kalau ada godaan-godaan, kita tahu cara kerja setan yang kemarin kita bahas, tolong cek lah ya. Yang baru bergabung cek kemarin kita belajar. Sampai goalnya kita dapatkan ini. Ya. Berusaha. Nah, dalam rangka itu kita sekarang akan kenali setan ini siapa gitu. Sampai punya cara kerja begini. Apa yang menyebabkan dia begini? Seperti apa gambarannya? Dan kenapa saya bahas ini di awal tidak langsung ke sini? Ada hikmahnya. Nah, kita masuk sekarang ke inti pembahasannya. Jadi 1 jam tadi mukadimah. Ya, jadi ini akan terbawa supaya mengerti. Saya nggak hapus dulu ini ya. Yuk, sekarang kita lihat. Asal-usul setan. Nah,
Ini ya. Saya tuliskan begini, syaitan. Baik. Ditransliterasikan seperti ini ya. Saya tuliskan setan, ada setan itu kan, ada syaitan, syaitan dan sebagainya, tetap ujungnya begini juga. Ya. Baik. Diksi atau kata syaitan pertama kali di dalam Al-Qur'an sini. Oh. Ya, kita praktekkan ya apa yang kita pelajari. Jadi sumber pertama kita kesinikan dulu. Kan kita mau tahu asal-usul setan siapa. Kita lacak informasi yang menyampaikan pertama kali tentang setan. Yang paling otentik kan ke sini. Ya kan? Di dalam Al-Quran, kata syaitan pertama kali ditemukan di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 36. Ya kan? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Ada? Quran surah kedua ayat 36. Paling kiri di mushaf standar di pertengahan. Ya. Agak sedikit ke bawah sedikit aja. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Itu kata setan pertama kali yang ditemukan dalam Al-Quran. Dan kisah pertama kali yang disampaikan kepada kita sebagai informasi yang valid ya tentang tugas pertamanya, cara kerjanya. Dan kisah ini berurut nanti ke atasnya. Ya, ke atasnya. Apa di atasnya yang kita temukan? Kan? Kalau tadi Quran surah kedua ayat 36. Ke atasnya berarti kan ayat 35, ya kan? Kemudian lagi ke atasnya ayat 34, ya kan? Ke atasnya lagi ayat 32 sampai 31 sampai 30. Dan kisahnya dimulai dari sini, dari 30 ini. Sehingga nanti keluar kalimat tentang syaitan. Jelas ya? Nah, karena itu saya akan bahas dari sini dulu secara singkat saja karena kisahnya sudah viral, hampir semua kita mengetahuinya. Nah, secara singkat, Allah Subhanahu wa taala memviralkan, nah, bahasa anak milenial sekarang, menyampaikan secara menyeluruh, ya kan? Pada makhluk-makhluk yang sudah ada Allah ciptakan ya sebelum manusia diciptakan. Dan itu cuma dua yang ada pada saat itu yang diinformasikan kepada kita sebelum manusia diciptakan ya, yang diinformasikan kepada kita. Satu adalah malaikat. Kita bahas. Ya kan? Malaikat diciptakan sebelum diciptakannya manusia. Ya, sebelum diciptakan siapa? Manusia, bashar. Malaikat sudah ada. Karena itu sering kita temukan proses penciptaan manusia itu selalu diinfokan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran itu dengan pembukaannya Allah menyampaikan pada malaikat akan memberikan kesan kemuliaan penciptaan manusia. Ya, kenapa ada kesan ini? Karena informasi disampaikan pada makhluk yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat, jiwanya selalu mengarah kepada ketakwaan, kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, nah biasanya kan orang-orang baik kan, ya cenderungannya nggak pernah kita nyampaikan ke orang-orang baik tuh hal-hal yang kotor, itu kan, yang jelek-jelek, ya, yang baik-baik. Karena itu, ketika Allah viralkan kepada malaikat, sebetulnya juga ingin memberikan kesan kemuliaan kepada diri kita. Jadi kita ini makhluk yang sangat mulia. Itu nanti kesannya tampak di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 70, ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri dan seterusnya sampai ke ujung ayatnya memuliakan melebihkan dari makhluk-makhluk lainnya. Ini malaikat sudah ada. Dan ingat malaikat diciptakan dari apa? Cahaya kan? Nur ya. Di hadis Muslim nomor hadis 2996 seperti pernah saya sampaikan. Ya, khuliqatil malaika min nur gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada jin, kalangan jin. Ya, jin. Ya, ada yang menyebutnya dengan Banu Jan. Jan itu jamak juga, bentuk dari jin. Jadi ada dua bentuk, ya. Yang pertama ada jan, yang kedua ada jinnah. Ya, bentuk jamak dari kata jin. Itu ada jan, ya, kemudian ada jinnah. Ya, tapi kalau bedanya apa? Kalau jinnah secara lafadz sudah jamak. Lafadz jamak, maknanya jamak. Kalau jan dia secara lafadz bentuk tunggal tapi makna jamak. Nah, ini unik nih, seperti alam. Ya, alam itu secara lafadz tunggal, tapi bentuknya jamak.
Ya, kenapa berbentuk jamak? Ya, kalau disebutkan alam, alam manusia, manusianya banyak, bentuknya jamak. Alam hewan, hewannya banyak. Tapi secara lafaz tunggal. Nah, kalau kita belajar bahasa, insya Allah akan mengerti nanti ada mufrad lidilalati alal jama', mufrad lidilalati ala fardiyah, misalnya dan sebagainya. Nanti ada yang seperti itu. Jamak dari situ disebut jam'ul jamak. Seperti alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jam'ul jamak. Ya, jamak yang mencakup semua jamak lagi. Nah, bingung nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Itu diantara contohnya. Nah, jadi kita turunkan ada jan, ya kan? Nah, nanti di Quran kita temukan jan, ada jin, ya, ada jinnah. Yang nggak ada jun, ya kan? Nah, jin dan jan ada, ya, tapi jun nggak ada. Jun cuma di sinetron gitu kan, jin dan jun. Jin ada, jan ada, jinnah ada. Ya, jin jelas. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya, itu 18 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Jan ada juga, bahkan Allah tegaskan jan ini dari kalangan jin, disebutkan dia diciptakan lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 27. Saya buka dulu dengan ini. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 27. Nanti kalau Anda dengar kata ini, dasarnya dari sini, saya terangkan dulu supaya paham. Jadi bedanya orang mengetahui, kita memahami, mengakar. Ya. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Wal jan, sedangkan kalangan jin itu, ya kan? Ya, setiap personnya satu-satu dan mencakup semuanya. Itu yang dimaksudkan diksinya tunggal tapi mencakup jamak. Ya, jadi menunjuk secara personal satu-satu mencakup keseluruhannya. Itu cuma dapatkan di bahasa Arab tuh. Ya, makanya nanti satu saat kita bahas keutamaan bahasa Arab itu apa, sehingga nanti ada doa yang supportnya menggunakan bahasa Arab, ya kan? Ada doa yang boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal misalnya atau daerah tertentu. Jadi, wal jan, sedangkan setiap jin itu satu-satu semuanya tanpa kecuali khalaqnahu, kami ciptakan setiap mereka itu satu-satu min qablu, sebelum manusia. Min naris samum, dari bahan dasarnya api yang bergolak. Ingat ya, di kalangan jin, ya kan? Baik itu dalam bentuk tunggal tapi bermakna jamak, jan, atau bentuknya jamak bermakna jamak, jinnah. Jinnah kita temukan di surah An-Nas di ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Ya? Jinnati itu jamak dari kata apa? Jin. Jadi kalau Anda dengar istilah banujan, ya, banujan